Di dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melihat semua peristiwa dalam kondisi yang bisa diterima secara logika. Misalnya, jika kita melihat sebuah mobil yang sedang terparkir, maka sudah jelas berarti mobil tersebut sedang tidak bergerak, atau sebuah lampu yang mati kemudian dihidupkan. Begitupun dengan kucing yang sedang makan, jelas dia berarti hidup, tidak mati. Makanya kalian itu bisa hidup atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui titipan Allah, yaitu harta dia titipkan kepadaku, kubelikan ikan buat kalian. Kita selalu melihat salah satu dari dua kondisi yang mungkin terjadi. Namun, hal tersebut tidak berlaku jika kita berbicara tentang dunia pada tingkat yang paling mendasar, pada skala partikel yang menyusun kehidupan alam semesta, di mana seekor kucing dapat hidup dan mati di waktu yang sama. Terdengar tidak masuk akal? Selamat datang di video pengantar fisika kuantum. Fisika kuantum adalah sebuah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku dan interaksi sistem-sistem pada skala subatomik. Kita tidak berbicara tentang atom. Kita berbicara tentang partikel yang jauh lebih kecil dari atom seperti elektron, proton, dan partikel penyusun neutron. Pada skala ini, hukum-hukum fisika yang biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi berlaku seperti yang dijelaskan oleh fisika klasik. Misalnya seperti arah dan gerak benda. Fisika kuantum menggambarkan alam semesta sebagai kumpulan peluang dan kemungkinan. Berbeda dengan fisika klasik yang menggambarkan setiap entitas pada suatu kondisi yang pasti. Apa maksudnya? Dalam konteks fisika kuantum, segala sesuatu yang ada di alam semesta dipandang sebagai bentuk peluang atau kemungkinan. Misalnya, sebuah kucing berada 2 meter di belakang kita. Secara klasik, kita dapat beranggapan kucing tersebut memang ada dan berjarak sejauh 2 meter dari kita. Namun dalam konteks fisika kuantum, kita harus melihat kucing tersebut dalam bentuk kemungkinan. Seperti, kucing tersebut memiliki kemungkinan 70% ada di belakang kita sampai kita menoleh dan melihatnya. Selama kita belum menoleh dan melihat kucingnya, maka kita harus berpikir bahwa kucing tersebut dalam posisi yang tidak pasti dan kita tidak boleh menganggap kucing tersebut benar-benar ada sampai kita melihatnya. Dalam memahami fisika kuantum, memang membutuhkan sikap terbuka dan fleksibel terhadap konsep-konsep yang seringkali bertentangan dengan intuisi kita yang didasarkan pada fisika klasik. Di fisika kuantum, penting untuk meninggalkan sebagian besar intuisi kita tentang bagaimana dunia seharusnya berperilaku berdasarkan pengalaman sehari-hari. Kembali ke kucing yang di belakang kita tadi. Alasan kenapa fisika kuantum melihat kucing tersebut dalam bentuk kemungkinan adalah karena konsep superposisi. Bayangkan Anda memiliki koin dan Anda melemparkannya ke udara. Dalam fisika klasik, koin akan jatuh dengan keadaan tertentu, mungkin kepala atau ekor. Namun, dalam fisika kuantum, sebelum Anda melihat hasil lemparan koin tersebut, berdasarkan konsep superposisi, koin itu sebenarnya berada dalam keadaan yang lebih kompleks. Artinya, koin itu bukan hanya kepala atau ekor, tapi bisa saja dalam keadaan yang menggabungkan kedua sisi itu secara bersamaan. Dalam hal yang lebih umum, superposisi merujuk pada keadaan di mana objek kuantum dapat berada dalam beberapa keadaan atau posisi secara bersamaan, hingga diukur atau diamati. Dalam kasus kucing tadi, sampai kita menoleh dan melihatnya. So, to build a better definition of superposition, then I have no idea what's going on. Ini adalah salah satu aspek yang menarik dan mendasar dalam fisika kuantum yang membedakannya dari fisika klasik. Pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa ada yang namanya superposisi? Superposisi muncul karena keadaan suatu partikel di alam kuantum diwakilkan dengan persamaan gelombang.
Kenapa dengan persamaan gelombang? Karena ada yang namanya dualitas partikel, yaitu kondisi sebuah materi seperti proton dan elektron memiliki sifat seperti gelombang dan partikel. Dualitas partikel pertama kali ditemukan pada eksperimen celah ganda, di mana pada eksperimen tersebut ditemukan bahwa partikel yang seharusnya melewati salah satu dari dua celah sempit, justru seolah menembus dua celah tersebut secara bersamaan. And yet, it somehow seems to have been aware of there being two slits, not one, because it's given rise to this interference pattern. How does one atom do that? Does it split in half? Does it become like a cloud that goes through both? Hal tersebut diketahui ketika elektron, sebuah partikel yang ditembakkan, membentuk pola interferensi. Sebuah pola yang seharusnya dihasilkan oleh gelombang. Kita akan bahas eksperimen ini lebih detail pada video selanjutnya. Permasalahannya, kenapa memangnya kalau memiliki sifat gelombang? Gelombang secara definisi merujuk pada perambatan energi atau getaran melalui medium atau ruang. Gelombang memiliki beberapa karakteristik penting, termasuk amplitudo atau tinggi gelombang, panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan perambatan gelombang. Contoh umum gelombang termasuk gelombang suara, gelombang air, dan gelombang elektromagnetik seperti cahaya. Partikel, di sisi lain, mengacu pada entitas yang memiliki massa dan terlokalisasi pada posisi tertentu dalam ruang. Partikel dapat memiliki sifat-sifat seperti massa, muatan listrik, dan momentum. Mereka memiliki identitas dan keberadaan yang terdefinisi secara jelas dalam fisika klasik. Perbedaan antara gelombang dan partikel terletak pada cara mereka berperilaku. Gelombang memiliki sifat-sifat seperti interferensi atau tumpang tindih, difraksi atau pembelokan, dan superposisi ketika dua buah gelombang bersatu. Gelombang cenderung menyebar melalui medium atau ruang. Sementara itu, partikel memiliki sifat-sifat seperti massa, momentum, dan posisi yang terlokalisasi. Mereka dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sekitarnya, dan mereka memiliki jalur atau lintasan yang dapat dilacak. Singkatnya, gelombang itu tidak berbentuk fisik, sedangkan materi memiliki bentuk fisik walaupun sekecil apapun. I will not turn off my brain simply because you've decided the matter is settled. But if you don't start using your brain to observe what's right in front of you, you're going to get yourself killed. Salah satu aspek yang paling menarik dalam fisika kuantum adalah prinsip ketidakpastian yang pertama kali dicetuskan oleh Heisenberg. Prinsip ini menyatakan bahwa terdapat batasan intrinsik pada keakuratan pengukuran dua sifat komplementer. Dalam konteks ini, komplementer mengacu pada dua sifat yang saling melengkapi atau saling berhubungan secara fundamental. Pengukuran satu sifat akan mempengaruhi atau mengubah keadaan atau nilai yang diharapkan dari sifat yang lain. Ini mengimplikasikan bahwa ada keterkaitan antara kedua sifat tersebut. Dalam fisika klasik, posisi dan momentum dapat diukur secara tepat pada saat yang sama. Dan kita dapat dengan presisi yang tinggi memprediksi pergerakan dan keadaan suatu objek berdasarkan pengetahuan tentang posisi dan momentumnya pada suatu waktu tertentu. Tapi tidak dalam fisika kuantum. Misalnya, posisi dan momentum dari sebuah partikel pada waktu yang sama. Prinsip ini menyiratkan bahwa dalam fisika kuantum, kita tidak dapat menentukan dengan pasti posisi dan momentum partikel-partikel tersebut secara bersamaan. Pikirkanlah seperti ini. Bayangkan kita mencoba mengukur posisi sebuah partikel dengan menggunakan alat pengukur yang sangat akurat. Semakin akurat alat pengukur yang kita gunakan, semakin tepat kita akan mengetahui posisi partikel tersebut. Namun, ketika kita melakukan pengukuran yang sangat tepat pada posisi partikel tersebut, kita semakin tidak mengetahui arah gerak dan kecepatan partikel tersebut. Konsep momentum dalam fisika kuantum tidak selalu berarti gerakan fisik dalam arti tradisional. Partikel-partikel kuantum juga dapat memiliki momentum bahkan dalam keadaan diam, yang disebut sebagai momentum potensial atau momentum intrinsik. Ini terkait dengan sifat gelombang partikel tersebut dan bagaimana distribusi probabilitasnya dalam ruang. Maksudnya gimana? Bayangkanlah partikel sebuah bola pada sebuah papan. Meskipun bola tersebut diam,
kita bisa memperkirakan peluang kemana arah bola akan bergerak jika kita memberikan dorongan kecil kepadanya. Dalam konteks ini, kita bisa menganggap adanya kemungkinan gerakan bola tersebut ke arah tertentu sebagai momentum potensial. Prinsip ketidakpastian Heisenberg ini penting karena membatasi kemampuan kita untuk mengetahui secara pasti dan tepat tentang partikel-partikel subatomik tersebut. Ini juga berarti bahwa alam kuantum lebih bersifat probabilitas dan ketidakdeterministik. Kita harus menggunakan pendekatan statistik dan mempertimbangkan kemungkinan variasi dalam hasil pengukuran kita. Fisika kuantum memang melibatkan banyak konsep-konsep aneh seperti superposisi yang menyatakan bahwa partikel-partikel kuantum dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan, dan juga konsep entanglement, yang menggambarkan hubungan antara partikel-partikel yang terikat secara kuat dan bagaimana perubahan pada satu partikel dapat seketika mempengaruhi partikel lainnya, bahkan jika jarak di antara keduanya sangat jauh. Ini akan menjadi dasar pengenalan kita lebih dalam tentang fisika kuantum. Dalam seri selanjutnya, kita akan membahas lebih detail tentang partikel dan gelombang, eksperimen fisika kuantum seperti celah ganda dan superposisi, dan hubungan fisika kuantum dengan teori alam semesta paralel.